Selamat siang, perkenalkan nama saya Sepin Manik, nomor induk mahasiswa 120211111010, kelas PGSDD 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama adalah jelaskan filosofi dari Herbit dan atau blended learning, sebuah prinsip yang memanfaatkan kekuatan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online sekaligus menutupi kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran dan saling efektif untuk menambahkan efisiensi untuk kelas yang adanya instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar sekolah. Materi yang kedua adalah bagaimana mekanisme Herbit Learning. Adanya perpaduan pembelajaran tatap muka dengan teknologi yang digunakan seperti internet. Herbit Learning memberikan fasilitas siswa mendapatkan bahan kegiatan pembelajaran melalui internet. Tujuan guru dengan adanya Herbit Learning adalah mengembangkan pemikiran anak dengan cara menggunakan Herbit Learning. Contohnya, guru akan memantau anak didik pada saat kegiatan siswa melakukan internet. Seperti saat ini, anak didik tidak dapat melakukan pembelajaran di lingkungan sekolah. Disinilah peran atau fungsi guru untuk mengarahkan anak didik belajar dengan Herbit Learning. Materi yang ketiga adalah jelaskan perbedaan pembelajaran konvensional dengan blended learning. Pembelajaran konvensional memiliki metode yang dimana anak didik lebih banyak mendengar penjelasan dari guru di depan kelas dan melaksanakan tugas jika guru memberikan soal latihan kepada anak didik. Seperti saat ini, kepada anak didik, guru hanya diberikan soal atau soal latihan untuk dilatih di rumah. Saat ini sudah tergolong jarang untuk menjelaskan materi kepada anak didik, khususnya anak didik sekolah dasar. Adapun metode yang digunakan adalah yang pertama ceramah, yang lebih baiknya guru akan ceramah langsung dan dengan menggunakan alat-alat bantu seperti gambar-gambar atau poster yang membantu anak untuk memahami materi pembelajarannya. Yang kedua itu dapat dikatakan metode tanya jawab, yang dimana melatih anak untuk berinteraksi atau juga dikatakan adanya komunikasi dengan efektif dan efisien. Sedangkan pembelajaran blended learning sebuah kemudahan anak didik untuk melakukan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara untuk anak didik mengerti dengan mata pembelajarannya. Dengan cara penyampaian, model penyampaian atau pengajaran dan gaya pembelajaran yang dimana guru akan memperkenalkan beberapa media antara guru dengan siswa. Blended learning juga sebagai kombinasi pengajaran langsung atau face to face dan pengajuan online. Blended learning ini dapat dilakukan pengajarannya bisa secara online atau tatap muka langsung, dan manfaatnya dapat dilakukan dari mana saja, baik itu memiliki akses ke internet ataupun tidak. Materi yang keempat adalah apakah masih perlu blended learning dilakukan setelah pandemi berakhir? Menurut saya perlu. Akan tetapi ada sisi kelebihan dan kekurangan. Yang dimana sisi kelebihannya adalah lebih mudah untuk belajar di mana saja, tidak harus di lingkungan sekolah. Sedangkan sisi kekurangannya, tidak semua orang atau tidak semua peserta didik memiliki akses internet. Blended learning ini merupakan belajar tanpa mengenal waktu dan tempat karena sistemnya menggunakan internet.
Soal yang kelima atau soal yang terakhir, jelaskan satu mata pembelajaran yang Anda aplikasikan menggunakan hybrid learning. Pada biasanya, pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau face to face. Akan tetapi saat ini pandemi yang ada, peserta didik contohnya seperti sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan mahasiswa sekalipun menggunakan sarana seperti handphone, laptop, atau yang lainnya, yang dimana akan adanya perpaduan antara hybrid learning yang dilakukan secara online. Seperti saya mengambil mata pembelajaran filsafat pendidikan. Saya menggunakan handphone, yang dimana pertemuan digunakan menggunakan aplikasi Google Meeting atau juga Zoom. Jika dalam pertemuan ini akan adanya tatap muka antara saya dengan dosen, saya dengan teman-teman semua. Tetapi jika dalam pengumpulan tugas, dosen akan memberikan room di dalam Google Classroom. Itu dapat dikatakan sebagai pengumpulan tugas, baik itu berupa file, baik itu berupa gambar, baik itu berupa video ataupun berupa link. Jadi ketika kita tidak paham dengan materi atau pengumpulan tugas yang harus dikumpul, kita juga dapat menggunakan aplikasi WhatsApp, yang dimana kita akan membuat grup dalam suatu kelas tentang mata pembelajarannya. Contohnya kita membuat grup filsafat pendidikan. Jika kita tidak paham, kita bertanya di grup tersebut.